Jadi aku akhirnya bisa mikir setelah dari Taiwan tuh nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah bisa nyekolahin adik sampai kuliah, ponak-ponakan ya alhamdulillah lah. Bisa membantu alhamdulillah ya gitu. Akhirnya ke Hong Kong ini, jadi aku bisa mikir ke depannya. Jadi bisa ngatur keuangan itu. Jadi jangan sampai kayak teman-teman semua, banyak juga teman-teman itu mesti lama di sini nggak bisa ngatur uangnya. Benar sekali. Karena Oke teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Kali ini saya bersama Mbak Renia. halo, Mbak Renia ini adalah PMI asal mana Mbak? Banyuwangi. Banyuwangi. Dan Mbak Renia ini sudah lama sekali di luar negeri. Lama banget. Saking kerasan. Oke, saya mau berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak Renia selama bekerja di luar negeri. Pertama kemana Mbak? Taiwan. Taiwan dulu? Iya. Berapa tahun? 2 tahun. Berarti bisa bahasa Mandarin? Ya bisa. Bisa? Oke, nyanyi dikit bahasa Mandarinnya Mbak. Oh oke. Siap, monggo. Biar nggak KW-KW atau abal-abal ya teman-teman, kita akan dihibur dengan Mbak Renia dengan tembang lagu bahasa Mandarinnya. Monggo Mbak Renia. Oke, yang gampang ya lagunya. Yes. Dan mimi, Wah. sisa de dan mimi. Wah. Usang sedang. Gak dihafal. Pokoknya sangat merdu sekali teman-teman. Luar biasa. Lanjut Mbak Renia, aku sangat tersipu-sipu ini. Suaranya di luar dugaan ya teman-teman. Ternyata merdu sekali. China li tian goni. Usang sedang. Nggak begitu apa lagi. Ya, begitulah dan seterusnya. Berarti Mbak Renia ini sangat luar biasa. Selain bisa berbahasa Mandarin dengan baik dan benar, juga bisa melantunkan alunan lagu bahasa Mandarin. Top markotop. The best buat Mbak Renia. Makasih. Cuma 2 tahun ya di Taiwan? 2 tahun. Habis itu pulang ke Indonesia? Soalnya dulu tuh Taiwan itu kalau balik lagi harus ganti nama. Oh, ganti nama? Jadi tiap kontrak, kecuali kalau satu majikan nambah kontrak gitu, itu nggak apa-apa, tetap satu nama. Tapi kalau pindah majikan harus ganti nama. Nggak seperti Hongkong 10 tahun, 20 tahun harus tetap nama yang sama, nggak bisa, sama, nggak ada masalah. Kalau Taiwan lain dulu. Tapi setelah itu mau balik lagi Taiwan pas tutup. Tahun Tahun 2004. 2004 ya? Iya. Masih ada Kan tutup buka, belum pasti. Akhirnya aku geser ke Hongkong. Dan betah ya di Hongkong? Akhirnya kok Hongkong ya sama aja kayak Taiwan, akhirnya betah. Nggak mau pindah lagi gitu. Sampai sekarang. Saat ini Mbak Renia masih berjuang di negeri beton. Pertama kali masuk Hongkong tahun berapa Mbak Renia? 2004. 2004. Oke, Iya. Pengalaman pertama masuk Hongkong bagaimana dengan majikannya? Pertama ya, sebelum masuk ke Hongkongnya masih DPT itu karena banyaknya berita dulu kan, banyak yang disiksa apa gimana itu ya. Benernya takut. Karena di Taiwan tuh jarang berita gitu ya. Rawan dulu itu sini. Akhirnya lah namanya nekat juga ya. Berjuang. Ada kemauan, akhirnya ke sini. Ya namanya belum pernah ke sini ya. Ternyata bener pas ikut nenek pas penyakit yang komplikasi. Terus baru 1 bulan minta dipulang, nyuruh pulang gitu. Majikan nyuruh sampean pulang. Terus sampai 3 bulan. Sampai bertahan 3 bulan. Terus-terusan tuh ngenermin aku ya. Tapi agenku menahan aku, ngerayu nenekku itu. Kan jaga satu nenek, cuma satu rumah satu orang. Terus dia itu pertama kali ambil pembantu. Jadi belum tahu mah. Jadi gaji tapi full, bukan underpay zaman dulu. Dulu underpay aku. Zaman dulu 2000. Walaupun sudah pengalaman gaji 2000. 2000 aku nggak masalah. Tadi dapat sisanya kan masih 400-an dulu. Selama 6 bulan potong gaji. Iya. 6 bulan dulu itu kayaknya. Kayaknya enggak 6 bulan dulu itu.
Tapi kan 400 bisa dikirim juga. Zaman dulu ya. Soalnya kan nggak pakai HP, telepon umum dulu aku. Masih pakai koin Beli gitu ya. kartu itu 50 di 7-Eleven gitu. Akhirnya betah-betahin meski diomeli di luar rumah, kayak di umum itu ngomongnya orang kalau komplikasi ya nyelekin kita. Sakit hati, tapi namanya demi dolar. Ya tetap aja lah, terusin sampai finish 2 tahun. Sampai bisa finish 2 finish tahun 2 ya. tahun. Itu selama 2 tahun tuh yang ngoceh aja terus, itu namanya mbah pikun, campur pikun, komplikasi kan penyakitnya banyak pikun apa-apa ya, biasalah. Dan sampai sempat diusir-usir ya. Terus selama 2 tahun itu finish pindah majikan. Pas itu adiknya nggak pernah punya pembantu, pengen ngambil aku kan sudah tua, punya penyakit juga ya. Adik kandungnya mbahku itu. Jadi kos BP sini akhirnya pindah ke Dunmun. Ngambil aku, akhirnya aku ikut dia. Ikut adiknya, baik. Ikut dia, tapi gaji sudah full ya. Itu mau pindah itu keluarga mbahku sama mbahku itu beratin aku, suruh aku tetap di situ. Padahal dulu selama 2 tahun tuh nggak suka aku. Diomeli, diseneni, diusir. Akhirnya sampai gitu finish kok berat ke aku, digandoli gitu. Tapi ya nggak mau aku lah. Akhirnya pindah ke adiknya itu. Tapi meski di sana namanya kita orang Indonesia masih punya hati ya. Tiap minggu libur aku ke sana jenguk dia. Masih ketemu. Ya makan di sana kalau libur. Jadi ya masih keluarga soalnya ya. Jadi ya baiklah sih ya. Masih tetap berhubungan dengan baik. Ya. Walau dulu pernah diomel-omeli. Iya. Tapi reaksinya si Mbah itu bagaimana? Kan sampean ditandatangani adike, sedangkan Mbah kan gandoli sampean. Tapi sampean tetap milih yang adike iku piye reaksine Mbah? Nggak apa-apa, yang penting jangan ke orang lain gitu. Oh begitu. Dan juga masih tetap bisa ketemu ya. Iya, gitu. Dan kenyataannya di rumah adik Mbah bagaimana? Apakah lebih baik dari Mbahnya? Ya lebih baik dia, karena mbahku kan sudah penyakitnya komplikasi. Orang kalau sudah banyak penyakit kan kayak apalagi campur pikun ya. Jadi ya gitulah. Campur-campur ya. Jam 3 malam tuh dia bangun buat kue. Aku disuruh bangun. Dan itu sampai bertahan 2 tahun ya? 2 tahun. Hongkong dulu tuh ada 5 derajat Celcius waktu itu. Keluar ke Aberdeen, di pelabuhan Aberdeen, jalan-jalan di sana sampai satpam bawah rumah. Masih pagi mau kemana sekarang, dingin 5 derajat Celcius. Ya nuruti dia pagi-pagi. Itu perasaannya sampean piye? Zaman-zaman itu. Zaman dulu ya nurut aja. Pokoknya penting gajian ya. Iya, gitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 tahun pertama terus pindah majikan dapat majikan enak terus sampai sekarang alhamdulillah. Ya pertama namanya adaptasi. Iya, majikan terus pertama di Hongkong. Kan belum pernah gitu ya. Jadi pertama dapat ndak enak ya, timbal baliknya dapat enak gitulah. Biasalah. Tapi waktu itu yang kontrak kedua gaji penuh. Kerja 1 rumah apa 2 rumah atau gimana? Dulu satu rumah tapi terus tambahi lagi anaknya pindah rumah ke Dunmun. Aku pertama kan di sini, terus pindah ke Dunmun. Terus di sana anaknya ikutan pindah situ, hati 2 rumah. Dan itu sampai juga jalani, tapi aku ditambahi uang. Waktu itu tambahi berapa ya? 800 atau berapa? Juga nyuci mobil, tapi nggak tiap hari nyuci mobil. Nyuci mobil piro? Satu. Jadi pekerjaan ditambah, rumah juga ditambah. Orangnya 8. 9 sama aku. Gajinya ditambahi 800. Tambahi 800. Soalnya kan tambah rumah itu. Tapi waktu itu sampean sambat nggak? Rekosone sambat, pengen ngebreak? Enggak. Karena sudah 2 tahun sudah dijalani, jadi nggak ada rasa itu tuh nggak ada. Dinikmati aja. Sudah ya? Biasa. Bagiku meski orang banyak juga masak. Terus apa itu kadang buat kue aku, mie buat sendiri, Pak Pao itu buat sendiri aku, karena kesukaanku buat makanan. Hobi masak ya? Nenekku sukanya ke aku, karena aku pintar buat makanan. Soalnya mbahku yang pertama meskipun komplikasi dulu ya, tapi ngasih banyak ilmu ke aku. Karena masakan itu ya? Buat itu suekao itu. Suekao. Terus bakpao, terus jungyopeng. Itu. Makanya aku juga banyak ilmu dari dia. Terus adiknya itu suka ke aku karena aku pintar makan. Orang Santung Cina sana. Orang sana kan suka
Karena aku bisa buat makanan Cina sana, Ha-ha. makanya diambil aku. Oh. Aku sendiri suka buat makanan juga. Oh, begitu. Iya. Ini ya cerita perjuangan Mbak Jadi Ren meskipun ya. ada nggak enak, ada enaknya, ada Ha-ha. untungnya gitu. Ha-ha. Jadi bekerja pertama kali ke Hong Kong ternyata deritanya di Pertama itu. luar biasa. dugaan ya Mbak Ren ya. Iya. Tapi ya tetap pada niat awal kepingin berjuang Demi dapat uang. dolar. Nah, demi Benar. dolar Terus makanya niat insun gitu lah. ha-ha. Jadi Makanya nggak separuh-separuh. nah, kalau teman-teman yang baru datang dari Indonesia, mungkin yang sudah punya pengalaman di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Arab, dan memiliki majikan yang pertama kali sangat tidak Ya, soalnya menyenangkan atau tidak Lain sesuai dengan negara tuh hati, lain. ya wes dijalani ae. Ini adalah proses ya, Mbak ya. Iya namanya. Ha-ha, nikmati Nanti kan prosesnya. dapat hasilnya. Ha-ha. Dan sekarang sudah berapa lama di Hong Kong, Mbak? Sekarang ya 16 tahun lebih ya. Total ya, 16 tahun. 2004. Sekarang 2003 Ha-ha. wis ya. Ha-ha. Berapa? 19 apa berapa? Berapa? 16. 16. 16 tahun. 16 iya. 16 tahun total di Hong Kong. Dan kepo-kepo dikit, Mbak. Wis dadi apa ya selama kerja 16 tahun di Hong Ya, Kong? alhamdulillah Heeh. hasilku ya waktu di Taiwan tuh nggak ada hasilnya. Soalnya kan ya bantu keluarga biasa lah itu ya. Lagian kan nggak mikir kita itu nanti gimana, uang itu gimana. Soalnya seperti teman-temanku sekarang di sini tuh banyak juga yang masih dimanfaatkan sama keluarga. Aku nggak mau kayak gitu ya. Jadi semoga yang lainnya juga bisa mikir ke depannya gitu. Jadi aku akhirnya bisa mikir setelah dari Taiwan tuh nggak ada hasilnya apa-apa. Ya tapi alhamdulillah bisa nyekolahin adik sampai kuliah, ponak-ponakan ya alhamdulillah lah bisa membantu alhamdulillah ya gitu. Akhirnya ke Hong Kong ini, jadi aku bisa mikir ke depannya. Jadi bisa ngatur keuangan itu. Jadi jangan sampai kayak teman-teman semua banyak juga teman-temanku masih lama di sini nggak bisa ngatur uangnya. Benar sekali. Karena kita kadang aku nggak nuduh siapa ya. Jadi kita sama-sama dapat gaji, tapi mengapa mereka kurang dapat gaji itu? Jadi harus bisa mengatur keuangannya. Betul. Gitu. Penting sekali Jadi itu. bener kita sayang keluarga tapi bisa ngatur keluarga berapa. Jadi kita juga bisa nabung juga kita ke depannya kita gimana kalau ada apa-apa jadi enak gitu. Betul. Jadi bisa menyisihkan keuangan itu. Manajemen itu Soalnya sangat contohnya penting. sudah banyak. Contohnya sudah banyak soalnya. Iya, Teman-temanku banyak yang curhat ke aku terus apa tuh sering pinjam-pinjam ke aku gitu. Aku kadang heran kenapa kita sama-sama gaji sama-sama tapi kerja. mereka kekurangan gitu. Karena nggak bisa mengatur keuangannya. Betul. Terus kadang ada yang boros juga gitu. Jadi Terus uang cara utama. mengatur keuangan Mbak Renia ini gimana? Kan aku menyisihkan untuk nabungnya sendiri, terus keluarga juga sendiri, terus Uang menyisakan libur sendiri gitu. Jadi uang libur cukup gak cukup ya sakmono. Jatah segitu. Soalnya kan sering ya dapat majikan tuh kasih 100 kasih apa itu. Alhamdulillah tapi itu aku simpan juga. Oke. Untuk jaga sewaktu-waktu ada apa-apa atau orang Indo minta Ada kiriman mendadak, apa. Soalnya kan nabung di BRI sini aku nggak bisa diambil uang itu. Gak ada adik. Kecuali kayak BNI itu. Jadi memang aku suka gitu. Jangan diutik-utik uang itu. Gitu. Jadi sisihkan sendiri buat kita sendiri di sini. Oke. Jadi Terus bisa selama mengatur di keuangan. Hong Kong ini Mbak Renia pernah utang-utang karo koncone enggak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau diutangi sampai dibawa lari uangku pernah. Tapi alhamdulillah meski gitu. Tapi pernah juga aku sampai 3 hari pusing. Kepala aku tak minum obat panadol nggak sembuh. Karena itu mikirin uang itu hasil kerja keringatku sampai bohongi orang. Padahal aku nggak pernah bohongi orang. Alhamdulillah Gusti Allah ngerti ya. Rezekiku lancar alhamdulillah. nggak pernah Gantinya ada itu wes masalah. alhamdulillah alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sampean nggak pernah utang duit tapi sampean malah Dihutangi, duitnya diutangi nggak balik. Iya. Ya alhamdulillah gantinya ya rezeki lancar alhamdulillah. Rezeki lancar sehat Wes itu walafiat wes ya Mbak. ikhlas lah yang lalu Tapi biar sampai berlalu. sekarang nggak balik. Orangnya di Indo nggak tahu di mana wes. Nggak sampean kok bisa sampai kapusan diutang terus nggak Itu balik. gara-gara aku dipinjam temanku, Heeh. teman kerja waktu di pabrik dulu ya. Heeh. Di Indonesia. Di Indonesia pabrik, kan dia janda ya. Dan aku ya kan kasihan dia butuh uang, terus anaknya sekolah dua-duanya SMP, tak pinjami. Tapi dia yang salah itu dia. Mengapa dia nggak terus terang uang itu nggak dipakai sendiri, dipakai orang lain, orang ketiga. Oh alah, ngono.
Jadi seharusnya dia tuh ngomong sendiri ke aku, pinjam ke aku ya tak pinjemi. Terus akhirnya uang itu dipinjemin ke orang lain. Oh ya wis. Tapi alhamdulillah separuh udah balik. Aku langsung lapor ke majikannya di Tunmun sana, polisi. Oh berarti dia Majikannya itu 2 polisi. berarti dia Langsung itu kerja di Hong Kong. Iya, Sebelumnya kenal dari Indonesia. sama-sama di pabrik dulu. Oh. Terus tak laporin majikannya, aku malah dimarahin majikannya. majikan DE. Iya, kenapa kamu minjemi dia? Karena aku kasihan sama dia, bantu dia. Tapi ternyata disalahgunakan. Terus akhirnya dia diterminate sama majikan. Aku mikir juga, kalau dia diterminate, dia pulang Indo nggak bisa balikin uangku. Terus Akhirnya aku bantu dia nyariin majikan. segitunya sampean. Demi uangku balik. Akhirnya balik separuh. Uangku itu meskipun kamu cicil 100, 200 nggak masalah, yang penting uangku kembali. Kalau yang orang itu nggak mungkin kembali wes. Yang penting uang dari kamu aja. Berarti separuh, alhamdulillah gitu. Akhirnya dia dapat majikan di Jinwan kayaknya. Akhirnya Balik uangnya alon-alon. dikit-dikit, iya. Walaupun Iya, nggak total, tapi Iya. balik paling tidak separuh. Iya. Seandainya tak biarin dia pulang Indo, uangku nggak mungkin kembali. 12 Karena hilang. kalau sudah di Indo nggak mungkin bisa ngembalikin. Betul sekali. Jadi mencari terbaiknya itu gimana gitu. Kok sampai mekur separuh mbak balik? Soalnya yang separuh dipakai dia, separuh dipakai temennya. Oh berarti DE cuma baliknya DE, duit DE dewi Iya, tok. ya aku nggak masalah, yang penting separuh udah kamu Balik. kembaliin ke aku. gitu. Oke. Terus kemarin kan pulang ke Indonesia. Ya pulang Indo. Terus ada bangun kos-kosan juga. Ini lagi belum Bangun. selesai bangunnya, hampir selesai. Alhamdulillah. Keringat dari Hong Kong. Ya keringat dari Hong Kong. Ya alhamdulillah ya. Majikan termasuk membantu ya, karena rezeki dari dia juga. Gusti Allah juga ya. Iya. Jadi ya semuanya lah. Jadi sama aja ikut membantu dia. Gitu. Oke, nah ini usahanya Mbak Renia ya, walaupun istilahnya perjuangan nenek Hong Kong sebegitu kerasnya Iya. ya, tapi menghasilkan di Indonesia itu wis bisa beli lemah, dibangun Iya. kos-kosan, sekarang dalam proses. Ya alhamdulillah, senang ya Mbak ya. Ya seneng lah ada hasilnya. Nanti bisa membantu orang lain juga. Iya, dan ini Mbak Renia ini perlu dicontoh, tekad perjuangannya itu nggak mengenal rasa ngeluh. Ya, Iya. begitulah. Jadi kalau kita mendengar banyak teman-teman ya yang Dikit-dikit dibilang ngeluh. aku wes tahu ya Mbak ya. Iya, soalnya Malah lebih parah dari itu. mencuci mobil. Kayak temanku kemarin itu dapat majikan baru, tanya aku, masa aku disuruh nyuci mobil? Lah aku lah dulu juga cuci mobil, malah rumah 2 gitu. Aku nggak mengeluh aku gitu. Nah, dia cuma mbah 1 padahal. Mbah 1 Halo. terus disuruh nyuci mobil. Sudah mengeluh, gajinya di atas standar padahal. Padahal ya. Ya alhamdulillah lah aku gitu. Ya berarti itu apa memang dianya yang niat ke sini ya kan harus bekerja. Padahal dia di sini sudah lama. Oh. Udah lama. Mungkin dia harus pulang dulu Mbak. Kalau sudah Iya. pulang, tahu keadaan ekonomi Indonesia, Iya, makanya itu. ngerti golek duit 100.000 Nah, iya, rasanya makanya Indonesia. itu lah ya. Baru mungkin nanti semangatnya itu akan tumbuh lagi. Iya. Jadi Nah, kan kerja itu nggak ada yang enak lah. Iya. Semuanya cari heeh. hasil. Nah, ini adalah pengalaman Mbak Renia ya, teman-teman, suka dukanya, sukane yo kerja yo untuk duit Nah, dan iya. alhamdulillah menghasilkan. Alhamdulillah. Yo dukane yo ngene ki, kerja soro melok Iya. uang ya Mbak ya. Iya. Enak ya Namanya- libur ya. Nah, Happy. happy Ya, makan Mas bareng, jalan-jalan kayak sih gitu. guys, alhamdulillah. Oke, dan yang terakhir kali karena Mbak Renia kemarin belum lama barusan cuti pulang ke Indonesia, saya kepengen tanya dikit tentang prosedur tata cara pulang ke Indonesia. Waktu iya. pulang ke Indonesia kemarin pakai Singapore Airlines ya? Ya Singapura. Jadi transit di Singapura satu malam. Satu malam. Satu malam. Oke. Waktu check-in di Hong Kong, persyaratan waktu mau pulang ke Indonesia apa, Mbak? Check in di Hong Kong ya biasa paspor itu utama. Paspor. Paspor, tiket. Tiket? Terus petugasnya cuma nanyain, Heeh. kamu download apa aplikasi Peduli ndak? Soalnya di Indonya takutnya Dibutuhkan. kita dibutuhkan Heeh. gitu. Jadi kamu download aja. Takutnya apa jaga-jaga di Indonya Oh, gitu. Oh, itu aja. Wes. Iya, iya, cuma itu tok wes. Oh, Sama tiket nggak ribet. nggak ribet kalau Hong Kong tuh nggak ribet kok, gampang tuh. Oke, Gitu. teman-teman ya, ternyata Peduli Lindungi itu tidak diwajibkan waktu check-in, tapi ya semua Cuma tergantung ditanyain di takutnya di Indonesia maskapai gitu. kayak gitu. Kalau Mbak Renia kemarin pakai Singapore Airlines ternyata dikasih tahu aja
suruh download, mana tahu dibutuhkan di Indonesia, tapi tidak diwajibkan harus Iya, ada temanku baru. nggak download kemarin, temanku. Juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, temanku. Oke. Iya. Terus habis itu nyampe, karena Mbak Renia turun di Juanda ya, Iya, nyampe terus Juanda. Surabaya gimana prosesnya? Lancar? Lancar. Lancar. Cuma nyerahin surat vaksin Heeh, surat vaksin. sama paspor gitu aja masuknya. Wes ngono tok. Iya, setelah masuk mau ambil bagasi, Heeh. terus aku kan sudah download bea cukai itu, Heeh. tak serahin petugas. Oh itu nggak usah Mbak, yang penting ECD. ECD yang penting. Iya, soalnya bukti ambil barang untuk keluar. Setelah keluar ECD-nya kita itu ngisi atau harus download? ECD itu bisa diisi dari sini download sendiri Heeh. atau diisi di bandara sana. Oh. Di komputer aku ngisi sendiri di sana. Cepet kok, terus langsung dikasih kertas. Diisi itu putih. pakai komputer apa pakai Pakai tangan? komputer. Oh, di setelah, sana ada. setelah ngisi keluar kertas kecil gini. Heeh. Itu baru terus kita bawa. setelah ambil barang, aku nggak ambil barang dulu, ngisi itu dulu yang penting. Terus ambil barang, ada petugas sendiri di pintu keluar itu. Nanti kertas itu ditutkan gitu. Kayak download sama aja Ada pakai HP. scan-nya kayak gitu ya, Pak. Ada barcode-nya Iya, di iya. scan kayak gitu baru kita Iya. bisa keluar. Isinya gampang kok, kayak kita di pesawat itu loh. Oh. Begitu aja, cuma nama terus nomor paspor, paspor gitu. pesawat, Ya kayak gitu penerbangan lah. dari mana. Tanggal lahir mak gitu. Terus bawa uang berapa miliar? Enggak ada gitu Nggak gitu, enggak ada. Oh, ngono tok. Hmm. Oh. Enggak ada macam-macam. Tuh teman-teman Gampang, ya, isinya yang- gampang kok. Yang mau mudik nggak usah bingung, jadi lancar Lancar jaya. saya pokoknya nggak ada pertanyaan macam-macam. Oke, kalau baliknya ke sini Mbak Renia, Balik sininya apa yang diperlukan? Paspor, kan tiket, iya paspor, tiket, terus surat vaksin, vaksin ya enggak lah. nggak perlu ya? Nggak perlu kan sudah balik sini. Oh, berarti Nggak yang perlu. di Bandara Kan- Juanda nggak perlu? Nggak perlu kan sudah pertama kali datang ke Juanda itu. Oh. Berarti balik ke sini nggak usah. Kan Nggak aku usah. termasuk pulang pergi. Oh, cuti ya? Gitu, cuti. Oh. Cuma Terus apa? download ini Barcode, Hongkong, deklarasi oh, kesehatan, iya, iya, yang declare. itu. Oh. Iya, yang itu cuma Itu cok ya, yang barcode hijau itu ya. Iya. Wes lancar jaya. tapi barcode-nya itu harus hijau. Kalau garisnya luarnya itu ada merah atau tengah merah Berarti harus ngisinya ada yang keliru. Oh. Diulang-ulang sampai hijau semua gitu. Terus nyampe Hongkong aman Sampai tentram. Hongkong langsung tut itu barcode itu. Heeh. Makanya yang penting barcode, Barcode itu. Ya, setelah itu dibawa tes Tes tenggorokan tok. Heeh, Tes tenggorokan. tenggorokan tok langsung pulang Keluar, wes. ambil Ambil bagasi, bagasi langsung pulang selesai? wes. Selesai. Oh, oke. Jadi nggak ada lian-liannya, nggak ada wes. Aman. Lancar Lancar jadi sekali aman, ya. Oke, teman-teman yang mau pulang ke Indonesia ya, yang bingung dengan Peduli Lindungi atau lain dan sebagainya, untuk IMEI, pajak HP, IMEI nggak ada? Nggak ada. Aman? Ya kan ya tadi pihak juga IMA itu nggak tanya macam-macam gitu ndak. Nggak teman-teman ya? Aku bawa Oke. HP 2 kemarin itu. Bisa ya? Heeh, bisa. Oh, oke. Nggak macam-macam. Wes teman-teman ya yang mau pulang cuti ke Indonesia nggak usah bingung. Yang kepengen ke Hong Kong monggo, gajinya sangat Oke. sangat oke. Sangat renyah, gurih untuk dinikmati sampai bisa bangun kos-kosan, beli tanah, beli sawah, wes pokoknya monggo silahkan. Yang penting niatkan tekad, ojo sampai melempem mentalnya, Mbak ya. Iya, jangan separuh-separuh. Kalau sudah Nah, niat insun tuh harus terus berangkat. Jangan sampai kesini nanti hanya untuk loihang. loihang kerja bakti. Loihang enak Mbak, kerja bakti Lah tapi iya, ya Jal. lah ya. Nah, kerja bakti bayar utang tok terus mulai. Lah itu. Wah, bahaya teman-teman, eman-eman banget. Oke, semangat selalu untuk teman-teman yang mau proses monggo. Terima kasih banyak untuk Mbak Renia Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalaman kerja di Hong Kong dan hasilnya jerih payah dari Hong Kong. Semoga teman-teman juga cepat nular, bisa jadi miliarder di Indonesia. Amin. Hasil kerja keras di Hong Kong. Sun sangat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye Mbak Renia. Bye bye.